Oke Kak, silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Setien Jiju Kagalu dari agama Kristen Protestan. Perkenalkan saya Kasih agama Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gambar agama Islam. Pertama saya William, saya beragama Buddha. Perkenalkan, nama saya Fiana Manabulus Payung, saya agama Katolik. Berlangsung kata aja. Bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama narasumber dengan agama lain di Indonesia? Silakan untuk Kak Setian. Menurut saya kerukunan untuk beragama itu juga Indonesia mungkin bisa masuk kategori baik kali ya. Yang dimana saya mengatakan itu karena di sebagian tempat atau wilayah di Indonesia itu memiliki yang namanya toleransi yang kuat untuk saling beragama. Tapi mungkin Anda kutip di berbagai negara Indonesia, di berbagai wilayah Indonesia kadang ada yang namanya diskriminasi, dan tanda kutip agama itu tadi. Mungkin seperti Aceh, ya kan? Mungkin seperti Kalimantan juga. Gitu. Jadi kalau bisa dia perhatikan aku melakukan semuanya, mungkin udah masuk kategori baik. Silakan Kak Dewa. Bagi saya kerukunan agama di negara kita Indonesia ini cukup baik, namun masih ada kerukunan yang terganggu ya dalam hal perbedaan keyakinan maupun dalam hal politik ataupun hal lainnya. Ya karena dengan adanya keyakinan keberbedaan kita dalam mempercayai suatu informasi kita dapat, jadinya kerukunan kita kan bisa belakang kita. Untuk Kak Menurut saya di kerukunan agama di Indonesia itu sangat baik karena setiap terus saya menghormati bersama lain dan memulai toleransi. Kalau menurut saya sih kerukunan agama ini sebenarnya gimana ya? Kondisinya belum baik-baik amat, tapi juga buruk-buruk pun nggak terlalu juga sih sebenarnya karena kan kita ada yang beberapa yang menghormati agama lain dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Ya kalau misalnya menurut dari agama saya itu kan Kristen Protestan ini. Menurut ajaran dari agama kami kerukunan itu ya sebenarnya itu toleransi lah satu sama lain. Karena di agama kami juga tidak ada mengharuskan manusia itu untuk menganut ajaran ini bukan. Tapi itu semua kembali kepada pribadi kita memilih yang mana, kita mau kesana kesini itu terserah ya, penting hati nurani kita. Itu dan juga kita punya pegang hidup memiliki pegangan yang teguh pada kehidupan kita. Itu sih. Menurut saya untuk kerukunan tapi menurut saya untuk kerukunan tersebut dengan kita saya menanggapi dalam ajaran saya dan agama Islam itu dalam Al-Quran kan agamaku. Jadi nggak usah gitu kayak mayoritas kita sebagai yang agama mayoritas kayak mendiskriminasi yang minoritas gitu. Sebagai contoh banyak yang mayoritas ini mengganggu saudara-saudara kita yang beda sektor atau beda agama itu untuk beribadah di gereja ataupun lainnya. Bahkan saya pernah baca berita sampai pembakaran itu kayaknya nggak usah, tetap keyakinan agamaku. Kalau menurut ajaran saya, menurut ajaran di agama Islam itu dijelaskan pada surah Al-Hujurat ayat 10. Itu artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudara yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar mendapatkan rahmat. Itu maksudnya itu di dalam kehidupan itu kita harus kehidupan hukum, harus menggambarkan bagaimana seorang muslim yang bersaudara. dalam ajaran agama Buddha kan kita ada yang ajaran sabda saja itu kan keyakinan dia. Nah keyakinan itu kan sifatnya kan nggak bisa dipaksakan. Kalau misalnya kita ngajak nih orang yang beragama lain masuk Buddha ya nggak mungkin juga kan mereka yang beragama lain punya keyakinan yang lain. Jadi dalam kerukunan antar umat beragama jangan sampai kita menganggap
keyakinan orang lain itu lebih rendah daripada keyakinan kita. Karena semua agama itu sama, yang beda cuma nabinya. Kerukunan yang diajarkan dalam gereja saya yaitu gereja Katolik ya, yang diajarkan itu terutama saling menghargai antar agama satu dengan yang lain dan meningkatkan sikap toleransi, saling menghormati, menaruh kasih kepada sesama umat muslim. Pertanyaan ketiga, dalam ajaran agama narasumber, bagaimana peran agama dalam mempertahankan kerukunan antar agama di dunia ini? Menurut ajaran kami ini sebagai orang Kristen Protestan, sangat berperan penting sih agama itu untuk mempertahankan sebuah hubungan beragama di seluruh dunia. Karena memang di dalam agama kita belajar tentang aturan-aturan, norma-norma juga, yang memang itu berguna sekali untuk kehidupan kita. Mungkin karena di dalam agama kami juga, dan mungkin di semua agama itu diajarkan tentang yang namanya toleransi sesama manusia. Dan kalau misalnya kita sama-sama memiliki sifat itu, toleransi tadi, mungkin konflik itu pasti bisa diselesaikan sih. Oleh karena itu, agama itu penting menjaga keamanan. Menurut saya kembali lagi ke toleransi. Tentang humanitas dan ya kita memperkuat toleransi, jangan karena berbeda keyakinan pendapat dia saling duduk dan saling caci memperkuat toleransi. Kalau menurut agama saya, Islam itu mengajarkan di dalam surah Al-Fatihah ayat 57. Itu yang artinya itu orang-orang yang bergaul di umat bukan dalam mereka yang dimurkai dan juga pula dalam mereka yang sesat. Jadi setiap agama itu harus mempunyai niat. Jadi kalau ada terus dari hatinya biar tidak menyakiti agama lain. Sama di agama kami mengajarkan tentang perbedaan agama lain. Untuk perang agama sebenarnya juga penting ya, seperti yang dijelaskan abang ini tadi. Sebenarnya perang agama itu juga penting, tetapi yang sebenarnya yang paling penting lagi itu adalah yang menjalankan yang misalnya umat beragama. Umat beragama kan juga harus saling toleransi, saling menghormati. Kalau misalnya yang sebenarnya kalau misalnya ada yang namanya perpecahan antar agama, ya sebenarnya yang salah itu bukan agamanya, tetapi menurut saya yang salah umatnya, karena umatnya tidak mengajarkan toleransi. Saya jangan berdiskriminasi agama lain, jangan menganggap agama diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Menurut saya, peran agama dalam mempertahankan kerukunan di dunia itu, yang pertama itu terlebih jangan membeda-bedakan agama satu dengan yang lain. Yang kita, karena kita menganut agama ini, jadi kita menghakimi agama yang lain. Dan saling menaruh kasih terhadap sesama juga, itu juga membangun dan mempertahankan kerukunan di dunia. Dan jangan memaksa agama lain harus bergabung dengan agama kami. Dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik dan bisa disebutkan alasannya? Iya. Mungkin kalau misalnya kita bilang tuh kerukunan antar agama di Indonesia sudah tercapai dengan baik itu, mungkin jawabannya rada-rada sih. Lihat tempatnya dan wilayahnya di mana. Gitu. Dan kalau misalnya kita kasih penilaian, dan misalnya menilai, saya itu ngasihnya mungkin 65 atau 70. Karena dimana kita tahu banyak sekali saat ini nggak asing lagi di telinga kita tuh satu oknum membakar atau menutup tempat ibadahnya oknum lain gitu. Jadi menurutku untuk pemerintah atau untuk apa itu semakin diperhatikan lagi. Itu sih. Menurut saya sih untuk skalanya ya itu jauh dari kata baik, jangan lagi nggak baik ya, tapi menurut saya itu kurang, karena sama agama sendiri bahkan tidak rukun ya. Apalagi dengan tapi lagi itu hanya punya bukan lihat ya, seperti dalam bagi komunitas yang di wilayah tertentu masih ada gitu yang ya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Nah, paling skalanya menurut saya 45 ya. Kalau menurut saya dari skala 10 sampai 100, mungkin saya akan dari skala 10 sampai 100 saya beri 65.
karena yang dibilang tadi Mas sekian sama Bang Abdillah, ya sekian korban itu mempunyai oknum tentu ada yang untuk kayak di Jakarta tempat pengumuman di gereja itu kan. Jadi masih kurang baik pemerintah tentang agama itu. Kalau saya sih sebenarnya 50 karena kondisinya sekarang kan ada setengah, sebenarnya ada juga yang umatnya punya toleransi dengan baik, ada juga yang umatnya oknum juga. Kadang-kadang kan kebanyakan yang sering nampak itu kan oknumnya, bukan umat-umat yang toleransinya dengan baik. Jadi makanya kondisinya masih setengah-setengah. Kalau misalnya oknum misalnya pengumuman gereja, pengumuman terus lalu rumah ibadah dibilang, terus mungkin ada kasus gitu, masjid dibilang kayak anjing membawa-bawanya. Itu sebenarnya yang melakukannya ya oknum bukan agamanya yang melakukan. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin kerukunan itu bisa tercapai? Ya umat agamanya, bukan agamanya yang salah, tapi umat agamanya yang keliru. Kalau menurut saya skalanya masih mencapai 60% ya, karena menurut saya masih banyak oknum itu yang melakukan kriminal terhadap agama yang lain. Namun di samping itu juga masih ada sikap toleransi dan sikap tolong-menolong antara agama satu. Yang kelima yaitu menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Ya, menurut saya sendiri menurut saya itu nggak seperti itu menurut saya. Kalau misalnya orang itu yang beragama itu punya hati, itu aja sih. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di setiap agama pasti punya ajarannya masing-masing, ya kan? Dan saya yakin gitu, pasti mereka itu mengajarkan hal yang baik gitu, yang dimana mengajarkan tentang toleransi, tolong menolong gitu. Dan masalah di sini kalau misalnya kita melakukan itu di setiap kehidupan kita, walaupun kita beda agama, kalau kita menjalankan apa yang disuruh oleh agama kita mungkin fine-fine aja gitu. Tapi kenapa mungkin di Indonesia ya banyak terjadi itu atau banyak terjadi diskriminasi lah apalah terhadap komunitas atau komunitas lain? Mungkin itu gara-gara umatnya tadi punya motif tersendiri. Dan mungkin kalau misalnya kita karena ini bicara tentang umumnya aja itu gak untuk problem sekali. Kalau menurut saya gitu, dengan kesadaran diri sendiri aja, karena kalau kita berlogika tinggi gitu kan, pikirkan itu manusiawi sih, itu manusiawi yang kita lakukan, itu diskriminasi, terus agak sedikit melenceng, terus ya membuat kayak gimana itu pikirkan aja gitu, itu apa yang kita lakukan itu apa dan dampaknya apa nih, nyawa itu manusiawi kan, dan itu bisa menjaga kan, hanya itu manusiawi sangat dulu. Kalau menurut saya yang dibilang si Abdillah tadi harus manusiawi, harus tidak kan. Itu harus menghargai agama lain juga. Keberadaan agama itu ada. Kalau menurut saya sih, kalau kita menjaga kerukunan antar umat beragama ya jangan bahas agama sih, langsung misalnya baru kita jumpa agama itu apa, kan nggak mungkin kan, itu offset juga sebenarnya. Terus juga jangan menganggap agama kita lebih bagus, misalnya kamu agama ini ya, kenapa kamu ikut agama ini, kan itu lebih bagus ajaran ini. Nah, itu nanti kan kita kan nggak ngotak juga ngomong kayak gitu ya, betul kan, kita ngomongnya juga nggak ngotak. Terus juga sih kita ya jangan sampai kayak misalnya sampai kayak gimana ya, yang tadi bilang Adila sih, sampai yang itu hancur misalnya ngambil nyawa orang lain. Kalau sampai kalian kayak gitu, bahkan kalian pun sama buruknya sih sama orang yang nggak beragama, atau bahkan lebih buruk lagi dari orang yang nggak beragama. Kalau menurut saya, cara menjaga kerukunan antara agama dunia itu sih yang paling utama saling menghargai tadi ya. Terutama kita di Indonesia. Indonesia itu kita ada Bhinneka Tunggal Ika kan, biarpun berbeda-beda tetap satu juga gitu. Itu hal simbolik yang berarti bagi kita selaku warga Indonesia ya, karena itu sangat-sangat berarti bagi kita. Dengan adanya persatuan itu tadi, agama itu tidak dipermasalahkan gitu. Apapun agamamu, apapun yang kamu yakini, kalau kita terapkan itu tadi Bhinneka Tunggal Ika itu, kita tetap satu dan tidak ada perselisihan antara agama satu dengan yang lain.